Rasil TV, untuk Islam yang satu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media semua. Mohon maaf atas keterlambatan dari undangan yang semestinya konferensi pers ini kita mulai tadi jam 11. Baik, terkait dengan penyampaian pendapat yang dilakukan oleh masyarakat pada tanggal 21-22, kita menghadapi isu baru terkait dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat dan juga terhadap petugas kesehatan. Dalam hal ini sebagai salah satu elemen lembaga swadaya masyarakat yang bertugas medik di lokasi konflik, bencana, dan juga yang pada tanggal 21 dan 22 terlibat langsung di lokasi kejadian di sekitar kantor Bawaslu. Kami Mercy Indonesia ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui bersama terkait dengan tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat dan juga petugas kesehatan yang sudah kita ketahui bersama. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada Dr. Jose untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Puji bagi Allah dan selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini kami mengadakan konferensi dan kalinya persoalan pemilu ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman. Semoga kita diberkahi oleh Allah SWT. Teman-teman presidium, ya. Kemudian juga respect dan hormat pada staf Mercy yang memiliki segalanya untuk presentasi. Kita akan menyediakan press release dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, 2 bahasa Inggris, dan ketiga bahasa Jerman. Jadi bisa nanti digunakan untuk teman-teman press dari nasional, internasional, Inggris, dan Jerman. Teman-teman yang saya hormati, kita terus terang rasa sedih masih menggelayut di muka kita, di dalam hati, ya. Lihat betapa banyaknya kekerasan yang terjadi pada saat demo tanggal 21 sampai tanggal 23 sahur sebenarnya. Baik korban yang meninggal, trauma ringan sampai berat, kemudian ada penyerangan kendaraan untuk transportasi medis, kemudian juga ada perlakuan yang tidak baik terhadap relawan dan relawan medis. Jadi kami menyoroti hal-hal demikian, ditambah nanti kita perlihatkan barang bukti adanya peluru tajam yang digunakan, dan ini peluru karet kayaknya, atau peluru apa ini, nanti teman-teman bisa identifikasi. Jangan dipegang, ya, karena ini barang bukti ini. Teman-teman saya hormati, korban yang meninggal dalam suatu demonstrasi yang diakibatkan kekerasan, ya, apakah ditembak atau dipukul, dianiaya, adalah merupakan kejahatan kemanusiaan. Ini menjadi poin yang penting bagi kita. Kemudian dalam suatu perang pun, ya, dalam suatu keadaan perang pun, orang-orang sipil itu harus dihormati, walaupun dia terlibat dalam evakuasi korban, ya, walaupun dia terlibat dalam evakuasi korban.
dan juga orang sipil yang tidak terlibat gitu di dalam proses perang tersebut, apalagi dalam demo. Jadi cara berpikir kita begitu, dalam keadaan perang pun ya ada etika. Tidak bisa sembarangan perang kita bunuh orang, nggak bisa. Membunuh anak-anak, membunuh wanita. Ini yang jelas di apa namanya dinyatakan dalam Geneva Convention. Kemudian tokoh agama, ya, itu dalam perang dihormati. Apalagi cuma demo. Taruhlah demonya berujung kerusuhan gitu. Tidak begitu menanganinya, tidak dengan penanganan gaya militer. Jadi kita melihat konvensi Jenewa itu teman-teman, mulai dari yang terberat dulu itu perang. Nah, dalam perang itu dihormati itu orang sipil, wanita, anak-anak itu tercantum. Kalau dalam Islam tambah lagi satu lagi, orang tua. Iya, tumbuhan, rumah ibadah dan lain sebagainya. Kalau di dalam konvensi Jenewa itu religious person gitu. Itu tidak boleh diganggu. Ya kan? Kecuali dia terlibat dalam peperangan, manggul senjata. Nah, ini demonstrasi, orang tidak pakai senjata, cuma batu ya, kemudian ya tidak seimbang lah dengan senjata api yang dipunyai gitu. Dan ini bukan situasi perang. Itu satu yang paling penting kita catat, bukan situasi perang. Konvensi Jenewa itu dibuat untuk ngatur peperangan, bayangin tuh. Sesuatu yang kekerasan yang memang harus terjadi, ya harus terjadi nih peperangan, tapi tetap diatur. Ambulan tidak boleh diserang, ya, petugas medis tidak boleh diserang. Di situ poinnya. Nah, ini sekarang kita lihat dia menggunakan peluru tajam, ya. Ini belum ditembakkan nih. Teman-teman bisa lihat. Kemudian Jenderal Tito juga memperagakan senjata laras panjang. Ya, emang rakyat menggunakan senjata itu, ya kan? Ini juga saya tidak tahu nih. Ini sepertinya peluru karet atau timah, tapi karet kayaknya. Nah, ini timah, ya. Timah ini biasanya dari senjata genggam, revolver kali ya. Nah, ini selongsongnya sepertinya karet nih. Ini diambil dari pasien yang dioperasi. Kalau ini diambil dari relawan ya. Itu yang perlu saya tekankan kepada kita semua. Ya, teman-teman juga pasti mempunyai sense of human being, yang merupakan dasar kita bekerja untuk tidak berpihak, ya kan? Dalam peperangan teman-teman wartawan itu juga dicantumkan sebagai jurnalis yang must to be respect dan protected, ya. Jadi penyerangan jurnalis dalam peperangan itu kejahatan. Jadi dalam perang itu diatur, ya. Tidak boleh kayak zaman bahula gitu. Itu garis besar yang saya sampaikan. Ya, dalam prosedur polisi itu, yaitu karena ini kita ngambil dalam keadaan situasi perang yang menjadi titik tolak kita, apalagi demo gitu, ya. Apalagi demo itu kan tingkat yang ringan, bukan perlawanan militer, ya kan, yang harus dihadapi secara militer. Jadi cara kita berpikir begitu. Itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Singkat aja konferensi pers kita. Kita akan bagikan nanti press release dalam 3 bahasa,
ya, supaya teman-teman bisa menulis lebih lengkap. Tapi itulah inti poin tema kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman atas kedatangannya. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hasil temuan di lapangan ini, atas rencananya dari Metin sendiri akan bagaimana, akan melapor ke kepolisian atau Oh, enggak. Kita melompat langsung keluar. bagaimana? Kita akan melompat langsung keluar karena kita mengambil sifatnya, karena kita universal ya. Jadi kemanusiaan itu universal, tidak dibatasi oleh negara, tidak dibatasi oleh bangsa. Ya, jadi kita melewati batas-batas bangsa gitu. Batas-batas bangsa itu yang mengurusnya adalah salah satu United Nations. Dan pengadilan-pengadilan yang Pak, kita kasih contoh tadi ICC atau ICJ. Dua tempat ini mereka berbeda tempatnya, yang satu di Geneva, yang satu di Den Haag. Jadi kita tidak punya pretensi untuk politik praktis, ya, tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan ini dihargai di mana-mana oleh agama apapun, ya, oleh bangsa manapun. Tidak bisa kita melakukan hal-hal yang di luar yang sudah disepakati sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Jadi makanya dalam Geneva Convention itu yang diambil contohnya adalah perang, situasi yang paling berat gitu di dalam kehidupan manusia. Apa? Ini cuma demo, masa mau di-handle secara militer? Ya. Kira-kira begitu teman-teman. Ya. Yang mau dilaporkan ke Mahkamah Internasional itu Kapolri, Menko Polhukam atau siapa? Itu nanti apalah ahli hukum kita lah. Biasanya yang bertanggung jawab tuh yang berhubungan langsung. Seperti kasus Mafi Marmara itu adalah Panglima Angkatan Bersenjata Israel. Ya, jadi yang berhubungan langsung dengan pengambil kebijakan dan komando, ya. Tapi nanti biar ahli hukum kita yang itu. Kita kan sudah punya pengalaman soal case Mafi Marmara, kita bawa ke UNHRC dan ICC ya, dan ICG ya, silakan. Dalam peluru yang ditemukan itu apakah ada logo atau simbol atau kode dari mana peluru itu berasal? Nanti balistik yang uji. Ya kita nggak sempat investigasi lah. Ya, tapi kita punya saksi yang memang mengambil dari lapangan. Oke, ada lagi? Kalau kemarin keterangan polisian kan bilangnya dia nggak menggunakan sama sekali peluru tajam dan bilang kalau peluru tajam itu berasal dari oknum-oknum yang bayaran gitulah. Nah ini tanggapannya gimana? Ya tetap yang bertanggung jawab adalah pemegang komando di lapangan dan komando secara umum gitu. Mau dibilang penyusup, mau dibilang apa, ya mereka yang harus buktikan. Ya mereka yang buktikan kan, bukan kita yang buktikan kan. Kita menemukan fakta gitu. Terus yang kedua nih, kemarin juga kan sempat audiensi dompet duafa, dia kan tim medis juga sama medis juga. Ya. Dia akhirnya memaklumi tindakan represi kepolisian terhadap anggotanya yang waktu itu 3 anggota dompet duafa dan 2 kendaraannya dirusak, tapi akhirnya dimaklumi karena kondisinya yang memang tidak memungkinkan buat polisi mengidentifikasi antara perusuh dan tim medis. Itu hak dompet duafa lah. Tapi kejadian itu kan ada, ya. Itu hak dompet duafa. Kalau dompet duafa merasa tidak perlu ada apa-apa, ya itu hak mereka.
jadi korban kekerasan dari Tidak. Ya, jadi kita melakukan ini bukan karena sakit hati, ya, bukan karena anggota kita dipukul, tetapi melihat nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dihormati gitu. Jadi itu dasar kita teman-teman. Jadi kita tidak bisa main perasaan dalam melihat ini kan. Ya perasaan pastilah kita sedih gitu ya. Yaitu energi bagi perjuangan. Tapi jangan kita melakukan ini mentang-mentang ada anggota kita yang memang dipukul gitu. Enggak, kita nggak dipukul. Kita bahkan menolong brimob kok yang luka. Ya, kita tolong. Makanya tim medis ya dalam melakukan tugasnya itu ya tidak boleh melihat latar belakang dalam melakukan pertolongan terhadap korban. Siapa yang perlu dibantu, dibantu. Nah itu yang kita sebut di dalam BSI sebagai humanitarian politics gitu. Itu memang sudah jalurnya harus keluar untuk melapor, tidak bisa diselesaikan di dalam. Mau diselesaikan gimana di dalam? Hah? Ya itu tanggung jawab mereka. Karena ini nilai-nilai kemanusiaan loh. Nilai kemanusiaan itu bukan milik orang Indonesia aja. Ya kan? Apakah itu milik kita saja? Atau milik suku tertentu aja, agama tertentu aja? Tidak kan? Itu nilai universal yang diambil dari nilai keagamaan ya, nilai-nilai yang disepakati gitu. Ada lagi? Terkait serangan pada tim medis yang kemarin ada sebagian dilakukan itu, apakah dari pihak medis sendiri muncul kekhawatiran kalau pihak aparat sudah tidak mempercayai tim medis lagi? Itu kan tetap terjadi, makanya kan kita gini, kita punya pengalaman di medan perang. Kita pernah masuk Irak dalam keadaan perang loh. Sebelum Baghdad jatuh 2 hari, sebelum Baghdad jatuh 21 hari. Kita masuk Afghanistan, masuk ke Kandahar, ke Kalat, selagi tentara Amerika masih berada di pertengahan antara Kalat dan Kabul. Ya, jadi dalam keadaan perang bom-boman gitu. Kita pernah masuk ke Lebanon Selatan, ya, atau perang Hizbullah lawan Israel. Dan saya pernah ke Sudan bersama Dr. Hendry untuk melihat konflik horizontal. Dan kita tolong GAM, ya, Aceh. Istri pemimpin GAM almarhum Isa Daud saya rawat di rumah saya di Jakarta. Ya. Dikepung rumah saya oleh militer. Saya lapor kepada Menko Polkam waktu itu Pak SBY, yang stafnya Pak Sudi Silalahi. Tidak bisa Pak, orang non kombatan dia ancam-ancam gitu, nanti merembet konflik ini ke masing-masing istri, baik istri tentara maupun istri GAM kan. Juga kita merencana advokasi TES dari OPM. Jadi kita nggak lihat latar belakang, itu nilai kemanusiaan teman-teman. Ya, melewati batas-batas etnis, politik, kebangsaan, negara. Karena nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, menghormati nilai kemanusiaan. Kalau kita menganggap nilai agama paling tinggi misalnya, tidak ada yang bertentangan dengan nilai agama. Ya kan teman-teman? Habis? Biasanya kan kasus yang masuk Mahkamah Internasional itu genosida atau ethnic cleansing. Nanti itu itemnya nanti teknis tuh. Itu teknis. Tapi faktanya yang kita ungkapin dulu. Saya tidak berani masuk ke masalah teknis karena saya bukan pengacara, ya, bukan ahli hukum. Tapi Geneva Convention itu semuanya bisa baca lah. Lengkap kok. Ya, mulai dari protokol sampai artikel. Ya, itu mengatur mengenai kendaraan transportasi darat, udara, laut untuk evakuasi korban, perawatan korban, ya, refugee, jurnalis, medical assistant, ya. Jadi jelas gitu dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dan apalagi kalau kita bicara
bagian dari misalnya dasar negara kita, ya misalnya Pancasila gitu. Pancasila adalah nilai yang kita sepakati, tapi masing-masing tentu menganggap nilai agama lebih tinggi. Dengan nilai agama aja nggak bertentangan, apalagi dengan Pancasila kan. Baik teman-teman, ada lagi? Cukup? Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di kantor Mercy di Keramat Lontar. Kami harap apa yang kami sampaikan ini bisa disebarluaskan sehingga kemudian bisa oleh baik oleh aparat keamanan maupun oleh petugas medis yang bekerja di lapangan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan keterlambatan. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.